Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Hal itu tidak sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa yang diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Saudara-saudari, suatu ketika ada seorang bapak yang dipanggil oleh gurunya. Dipanggil karena ujian anaknya itu masih kelas 1 SD, 0, merah. Dipanggil dan dia diberitahu, kenapa anak bapak ini soal matematika saja kok tidak bisa, bapak ngajarinnya kayak apa, kok jawabannya seperti ini. Lalu bapaknya dikasih nilainya 0, lalu kemudian bapaknya sambil gemes sama anaknya, perasaan saya sudah ngajarin di rumah, saya akan tanya sama anak ini. Dipanggil anak itu, Andi sini kamu, coba, ini jawaban apa ini? 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan Yesus, 3 tambah 4 sama dengan Yesus, 4 tambah 4 sama dengan Yesus. Ini jawaban apa ini? Kan Bapak yang ngajarin. Semua persoalan jawabannya adalah Tuhan Yesus katanya. Kalau Bapak itu menelusuri lagi, pasti itu Bapak itu dari pastor. Bapak Ibu saudara-saudari, percayakah saudara-saudari bahwa semua persoalan itu jawabannya Yesus? Yang percaya angkat tangan. Yang tidak percaya, boleh Anda angkat tangan juga. Rasanya tidak ada yang tidak percaya. Percaya yakin ya, semua masalah itu jawabannya Yesus ya. Kenapa ragu-ragu saudara-saudari? Saya akan meyakinkan saudara-saudari pada kurang lebih 10 menit dari sekarang. Tidak mudah memang, tetapi kalau jawabannya tentu saja bukan menjawab matematika. Jawabannya adalah tentu orang yang percaya kepada Yesus. Jawabannya adalah Yesus. Semua persoalan adalah orang yang menggantungkan dirinya. Orang yang percaya kepada Yesus. Mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dan mengikuti apa yang menjadi jalannya. Oleh karena itu, semua jawaban-jawaban itu yang adalah kalau kita mengikuti apa yang disabdakan Tuhan, semua ada dalam kitab suci.
Maka saya tanya juga, siapa yang punya kitab suci? Wah, jawabannya pasti semuanya punya kitab suci. Siapa yang dibuka kitab sucinya? Wah, itulah persoalan yang sangat sulit. Jangan dibaca dulu deh, dibuka aja dulu. Ada? Gak ada ya. Pada saat kita Ekaristi baru tuh ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa jawaban yang ada dalam kitab suci itu nanti saja tunggu dikhotbahkan. Padahal kita pun punya hak untuk membacanya dan punya keistimewaan untuk membaca sabda yang dulu itu hanya pastor saja yang punya kitab suci, umat tidak boleh. Bahkan kitab suci tidak boleh dicetak. Sekarang sudah dicetak, silahkan dibaca ya. Ini bulan kitab suci. Jawaban segala persoalan, jawaban hidup dalam kitab suci. Namun ada suatu hal yang lain saudara-saudari. Tentu kalau kita mengikuti Yesus yang adalah sang jalan dan jawaban dalam kitab suci, maka kadang-kadang kita menemukan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang terjadi misalnya seperti Petrus yang hari ini kita dengarkan. Petrus menyangka Yesus itu adalah jawaban dari masalahnya yang dihadapi umat Israel. Bahkan juga jawaban atas hidupnya. Dia mau ikut Yesus, meninggalkan segala-galanya, pekerjaannya sebagai nelayan yang sudah mapan, dia tinggalkan. Dan dia mau ikut Yesus, karena itulah jalannya, itulah jawaban semua persoalannya. Sampai pada suatu ketika, Yesus menyampaikan hal yang pertama kali didengar para murid-muridnya. Saya mau ke Yerusalem, nanti di sana akan ada tua-tua dan juga ahli-ahli Taurat menghukum saya, bahkan nanti akan dibunuh dan akan bangkit. Petrus tidak percaya dan menyangkal itu semua, tidak mau seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tahu Yesus adalah jawaban, Yesus adalah jalan, ketika ketemu jalan yang tidak enak dari Yesus, kita seperti Petrus. Tuhan sekali-kali jangan seperti itu, tidak terjadi. Nah, oleh karena itu jawaban Petrus ini tentu membelokkan apa yang menjadi jalannya Tuhan. Petrus berusaha atau kita berusaha juga memimpin diri kita sendiri dan Tuhan ada di belakang. Terbalik, harusnya kalau kita menyatakan Tuhan adalah jawaban dan jalan, dia harus ada di depan. Petrus pengen dia yang sekarang tampil di depan. Biar jangan sampai terjadi padamu hal seperti itu. Petrus mau pasang badan, dia mau di depan. Tetapi Yesus menyatakan, enyahlah engkau iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Persis juga seperti kita ketika berhadapan dengan situasi yang tidak enak, kita bertanya kepada Tuhan, dan jawabannya juga kadang-kadang harus melakukan itu, melalui jalan itu. Kita juga pengen keluar dari jalan yang tunjukkan Tuhan. Lalu saudara-saudari, Petrus dihentak. Seperti tadi, enyahlah engkau iblis. Tentu sebenarnya bukan iblis yang dimaksud adalah Petrus. Tapi kita ingat, hentakan ini adalah hentakan ketika Yesus bersama dengan iblis di padang gurun ketika dia dicobai. Ketika Yesus mau menjalankan misinya, melaksanakan penebusan. Penebusan adalah suatu bentuk atau yang disebut dengan konsep Allah mau membebaskan kita dari dosa. Iblis menawarkan, silahkan jangan nebus. Sini sudah ada kekuasaan, ditawarkan kekuasaan, bahkan juga kekuatan dan segalanya. Yesus juga mengatakan, enyahlah engkau iblis. Ternyata, iblis yang sama muncul lagi ketika Yesus mau melaksanakan tugasnya. Saudara-saudari yang terkasih, nah ini, ketika kita bingung akan jalan yang harus ditempuh, ketika kita juga tidak mau mengikuti jalan Tuhan yang susah, iblis menawarkan jalan. Iblis menawarkan suatu jalan yang enak, yang nikmat, yang pokoknya tidak mungkin akan seperti yang susah-susah itu. Dia menawarkan itu. Maka kalau seperti Petrus saja bisa digoda, Yesus pun bisa digoda, apalagi kita bisa pun digoda juga.
Lalu Yesus mengatakan, "Enyalah engkau iblis," artinya bahwa Petrus mundur ke belakang, ikut jalan saya. Saudara-saudari, kalau kita mau ikut jalan Tuhan, lalu kemudian kita merasa itu adalah jawaban dari persoalan hidup kita, dan itu satu-satunya jalan dan kebenaran, maka apa yang harus kita lakukan? Petrus ditantang sama Yesus. Kalau engkau mau mengikuti aku, harus menyangkal diri dan memikul salib, baru ikuti saya. Saudara-saudari, inilah jalan untuk melawan godaan itu. Jalan untuk melawan apa yang ditawarkan oleh iblis tadi. Bahkan jalan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam segala macam kesulitan. Jalan menyangkal diri. Kitab suci Injil mengajarkan kepada kita sesuatu penyangkalan diri yang bertentangan dengan dunia. Dunia menawarkan kenikmatan, hal-hal yang baik, hal-hal yang enak sekali, yang menurut dunia baik sekali ditawarkan. Tetapi dalam kitab suci lain sekali. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Wah, ini penyangkalan sekali, harusnya kita balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau engkau diminta untuk jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Bahkan kalau ada musuh, ya musuhi lagi, tapi kasihilah musuh-musuhmu. Kalau engkau memaafkan, cukuplah 7 kali saja, tapi harus 70 kali 7. Kitab suci menyawarkan sesuatu penyangkalan dari kehidupan dunia. Suatu yang sangat susah sekali. Tetapi itulah yang mau dilakukan dalam penyangkalan diri itu. Sedangkan memanggul salib, sesuatu dunia yang menawarkan instan, yang gampang, banyak sekali sekarang, komunikasi sudah instan, bahkan makan pun sudah instan, semuanya serba instan. Tapi kok orang disuruh manggul salib? Suatu yang sangat berat, suatu yang sangat susah sekali. Tetapi itu ada maksudnya, ada suatu inspirasinya yang mudah saja kita gambarkan. Ketika orang memanggul salib dan mengikuti jalan di depannya, itu tidak akan kesulitan dibandingkan orang yang lenggang kangkung tanpa ada beban, tanpa ada salib di punggungnya. Coba saudara-saudari bisa bayangkan ada kuli di pasar, panggul beban beras 50 kilo sampai 100 kilo di punggungnya. Tidak mungkin dia tengok-tengok dan mampir kanan kiri, pasti dia akan jalan lurus di depannya. Tidak mungkin dia akan jalan tengok-tengok. Kecuali dia tidak pegang, tidak panggul beras itu, mampir kanan, mampir kiri, lihat kanan, tergoda sini, tergoda sana. Nah, itulah yang disebut manggul salib. Jadi inspirasinya suatu hal yang mudah kita pahami. Baru kalau sudah menyangkal, baru kalau sudah memikul, ikuti aku. Saudara-saudari, ini adalah jalan Tuhan. Jalan yang kadang-kadang sulit kita pahami, tetapi mari kita pahami dalam suatu kerangka kita percaya kepada Tuhan akan jalan yang ditunjukkan kepada kita semuanya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang yang sudah tahu tujuannya, tidak tahu jalannya kemana, tujuan kita kepada Tuhan, tapi tidak tahu jalannya kemana, kita akan dibingungkan, disesatkan juga. Keluar rumah tidak tahu jalannya, kita akan tersesat juga. Tapi ini sudah ada jalan yang ditunjukkan. Walaupun susah, mari kita ikuti. Sekarang orang mudah mengikuti kemanapun alamat, sudah ada Google Map. Google Map pun bisa nyasar juga. Beberapa kali saya itu bisa di lingkungan tanpa diantar, dikasih Sherlock. Beberapa kali saya itu tidak sampai ke titik tujuan. Kenapa tidak sampai titik tujuan? Karena titik yang diberikan itu kadang-kadang itu salah. Saya pernah juga salah ke tetangga sebelahnya, sepi-sepi saya ketok, tidak ada orang, ternyata tetangga sebelahnya, yang bisa di sebelahnya lagi. Bukan di sebelahnya, tapi belakangnya, salah titik. Saya panduannya kalau sudah tidak ada yang namanya titik yang tersampai, itu adalah motor yang parkir, atau juga sendal yang banyak. Gitu ya. Itu patokannya. Tapi itu pun juga salah. Sudah ada motor yang parkir di situ, wah ini nih tempatnya, nggak taunya di atasnya ditulis pecel lele. Nah, sama aja. Google Map juga kalau mandu kita bisa salah juga, walaupun yang ngasih titik itu juga merasa benar.
Tetapi jalan Tuhan gak pernah salah, saudara-saudari. Jalan Tuhan gak pernah salah. Jalan Tuhan walaupun susah, tetapi itu yang benar. Dan kita diajak untuk melakukan penyangkalan itu. Memang ikuti jalan Tuhan itu menyangkal dan memanggul salib itu agak susah. Tetapi mari kita percayakan diri kita untuk itu semua. Nah, kalau pada bacaan pertama, Yeremia itu kurang apa dia? Dia ini seorang nabi. Dan seorang nabi itu adalah seorang yang ditunjuk, diberikan hal yang khusus, diberikan berkat khusus. Dia saja itu masih mengeluh, Tuhan, semua orang mengolok-olok aku. Bahkan aku berbicara pun seperti berteriak-teriak, semuanya aku mendapat celah. Dia menyampaikan sabda Tuhan, semua orang mencela dia. Tetapi satu hal yang dia katakan, kalau saya tidak menyampaikan seperti api yang terus membakar diri saya. Nah, saudara-saudari, itulah Yeremia yang kita tahu bahwa kita kalaupun ikut jalan Tuhan susah, tetapi kita ikuti karena seperti ada api yang menyala-nyala yang membuat kita membakar kita untuk ikut jalan itu. Itulah Roh Kudus yang selalu menuntun kita dalam jalan kebenaran itu. Semoga kita mampu mengikuti jalannya Tuhan yang kadang-kadang kita berpikir tidak tahu apa yang harus kita lakukan menghadapi semua masalah. Tetapi percaya jalan Tuhan tidak pernah sesat. Jalan Tuhan ada kebenaran. Di balik yang gelap ada yang terang. Di balik yang Golgota itu ada kebangkitan. Semoga kita mampu untuk melakukan itu semua dan kita mohon berkat Tuhan. Amin.